apa kabar? Balik lagi sama aku Farhadita di channel YouTube ini. Semoga kalian yang nonton ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja, supaya kita bisa terus berkumpul dengan keluarga kita. Amin. Dan semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Amin. Oke, di video ini aku bakalan ngelanjutin konten Paragraf keberapa ya? Paragraf kelima. Aku akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat narasi yang menarik. Gimana caranya? Tonton sampai habis. Kalau kamu suka baca buku, kamu pasti ngeh kalau hampir 75% isi buku itu bentuknya adalah narasi. Jadi udah pasti dong gimana pentingnya narasi dalam sebuah cerita. Tapi tunggu dulu, ngomong-ngomong soal narasi yang menarik, kamu pernah nggak sih tertarik sama seseorang karena dia wangi? Itu aku. Jadi dengan pasangan aku yang sekarang, suami aku yang sekarang, pertama kali aku tertarik sama dia itu karena dia wangi. Kayak langsung pengen kenalan aja gitu. Anyway, kenapa aku ngebahas itu? Karena aku lagi seneng banget nyobain salah satu produk yang wanginya tuh enak sekali dan bikin aku pengen make terus gitu. Apalagi kalau bukan, tada! Scarlett mengeluarkan produk baru varian Jolie. Sebelum aku ngebahas ini, aku juga bakalan ngebahas dulu perawatan dari Scarlett yang aku gunain. Mulai dari body scrubnya, aku lagi pakai yang pomegranate. Scrubnya itu butirannya halus banget, jadi waktu dipakai nggak nyakitin kulit. Dan ini mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi sekalian kita nge-scrub, kita juga bisa melembabkan kulit, bisa mencerahkan juga. Lalu karena cara pakainya itu digosok ke kulit, jadi itu secara nggak sadar kamu tuh lagi merelaksasi tubuh gitu, lagi kayak pijet aja. Walaupun butirannya halus, ini juga efektif buat mengangkat kulit mati, jadi bisa meregenerasi kulit gitu. Cara pemakaiannya itu bisa 2-3 kali dalam seminggu, jangan setiap hari ya. Bisa aplikasikan ini di bagian tubuh yang ingin di scrubbing, lalu diamkan 3-5 menit sampai setengah mengering gitu, baru kalian gosok secara perlahan aja. Dan saat digosok itu kulit keringnya bakalan ikut keangkat juga. Kalau body scrubnya ini aku pakai cuma 2-3 kali dalam seminggu. Yang aku pakai setiap hari itu adalah sabunnya. Mereka punya varian cucumber dan pomegranate, tapi kali ini aku pakai yang mango. Ini udah sisa segini. Ini wanginya enak, mangga gitu, tapi seger. Lucunya itu dia punya butiran-butiran beads di dalamnya yang lembut banget kalau dipakai. Abis eksfoliasi, abis pakai scrub, kita pakai ini karena dia mengandung glutathione dan vitamin E juga. Jadi satu kesatuan gitu, bisa membantu mencerahkan kulit dan juga membantu memaksimalkan membersihkan tubuh dan membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi. Nah, cara pemakaian untuk shower scrubnya, kalian kayak pakai sabun mandi biasa aja, tapi kalau pengen awet, kalian bisa pakai puff yang buat mandi gitu, karena busanya pasti bakalan lebih banyak. Nah, tiba di bagian favorit aku, kecintaan aku, yaitu body lotionnya yang tadi pertama aku kasih lihat. Mereka baru aja ngeluarin varian terbaru yang Jolie ini. Sebelumnya aku udah cinta mati sama produknya mereka, varian Freshy, tinggal segini. Dan juga yang Charming. Karena kemarin aku nggak mau rugi, jadi aku mau nyobain juga yang Fantasia buat stok. Karena aku penasaran banget sama ini, jadi aku cobain langsung dan ternyata aromanya itu enak banget, ya Allah. Kalau yang Charming ini aromanya itu mirip kayak bakarat. Kalau yang Freshy ini mirip sama parfumnya Jo Malone yang Lispire and Fresia. Nah, kalau yang Jolie ini aromanya tuh mirip banget sama parfum YSL yang Black Opium. Dia tuh nggak strong, soft banget, hampir mirip sama ini. Nggak mirip sih. Maksudnya tipenya tuh mirip sama gini. Aku sambil aplikasiin ya. Aromanya tuh nggak nusuk, lembut banget, tapi ada aromanya itu enak banget diciumnya. Dan gak cuman itu, mereka tuh kayak improve lagi gitu loh. Karena sekarang itu bukan cuman ada glutathione dan vitamin E, tapi sekarang kandungannya itu juga ada niacinamide sama kojiknya yang bagus banget kan buat membantu mencerahkan kulit. Tuh, waktu diaplikasiin itu kelihatan banget cerahnya, tapi cerahnya nggak lebay. Yang pastinya kandungan-kandungan itu bagus banget buat menutrisi kulit. Dan yang nggak kalah penting itu menyegarkan dan keharumannya itu tahan lama. Ini yang aku bilang tadi, kalau aroma atau wangi itu bisa diingat lebih lama oleh orang. Jadi kalau disuruh milih pakai body lotion atau parfum, lebih baik pakai ini aja.
karena suka banget sama ini, walaupun baru beli tapi udah sampai segini sisanya. Karena aku suka reapply gitu kalau habis cuci tangan atau kalau habis cuci piring. Dan yang penting juga dia itu gampang banget meresapnya. Produk-produk dari Scarlett ini udah lengkap. Ada body scrub, ada shower scrub, ada lotionnya juga yang segambreng ini. Jadi kalau kalian pakai rangkaiannya dengan rutin, itu bisa banget memaksimalkan untuk mencerahkan kulit dan melembabkan kulit. Yang bikin aku seneng lagi sama Scarlett itu adalah karena dia itu udah bersertifikat halal, not tested on animal. Harga per tiap produknya itu cuma 75.000. Dan lagi mereka udah ber-BPOM, dan BPOM-nya itu nggak kaleng-kaleng. Kalian bisa ngecek sendiri ini produk asli atau enggak. Setiap produk Scarlett mereka bakal nempelin stiker kayak barcode gini yang bisa kalian cek di websitenya Scarlett. Tinggal masukin nomor kodenya, lalu bakalan muncul pernyataan atau keterangan bahwa produk yang kalian gunain itu adalah asli. Jadi kita sendiri makanya tuh ngerasa aman. Jadi buat kamu yang pengen cobain Scarlett juga, kalian bisa langsung ke description box karena aku taruh linknya di situ. Mereka bisa dipesan lewat WA, lewat Line, ada Shopee Mall-nya juga, langsung cek bawah. Oke, sekarang kita masuk ke materi dari paragraf video ini, yaitu bagaimana sih cara membuat narasi yang menarik. Nah, yang pertama adalah coba baca buku terjemahan. Kalau buku terjemahan itu biasanya kan dia menggunakan bahasa yang baku ya. Selain membaca itu sendiri adalah hal yang wajib dilakukan oleh penulis sebagai cara kalian memperkaya kosakata, narasinya tuh lebih mantep gitu dan lebih mudah dimengerti juga. Berminyak banget muka gue, padahal enggak, ringetan ini mah. Lalu tips selanjutnya adalah tentukan sudut pandang. Dalam menulis, sudut pandang itu ada yang sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Yang paling sering digunakan oleh penulis itu adalah sudut pandang pertama atau sudut pandang ketiga. Kalau sudah nentuin sudut pandang terlebih dulu, kamu bisa mantep nih bikin narasinya tuh kayak gimana. Dan setelah nentuin sudut pandang itu, kamu juga harus konsisten gitu. Jangan satu paragraf di atasnya itu pakai sudut pandang pertama, paragraf selanjutnya sudut pandang ketiga. Itu nggak nyambung, aneh waktu dibaca gitu. Jadi nggak enak dibacanya. Lalu yang selanjutnya, pakailah kalimat-kalimat yang menarik. Menarik itu maksudnya bukan kalimat yang bersifat telling atau memberitahu, tapi tunjukkan. Jadi narasi kalian itu berisi sesuatu yang memperlihatkan sebuah kejadian atau sebuah perasaan dari tokoh, bukan memberitahu tokoh itu sedang merasakan apa. Misalnya Pelita sedang sedih, titik, udah dong gitu. nggak kerasa sedihnya. Narasinya bisa dibikin lebih menarik dengan cara seperti ini. Pelita duduk sendirian, dia memang sering tidak dianggap ada di kelas. Dia sedang mencatat tulisan di papan tulis ke dalam buku tulisnya yang basah. Noda saus sambal di bajunya belum juga hilang. Sepatunya juga hilang sebelah. Tapi saat ada temannya yang memanggil, memintanya membelikan makanan ke kantin, dia cepat-cepat menghapus air matanya dan tersenyum sambil berkata, mau dibelikan apa? Gitu loh. Jadi kenapa narasi itu penting adalah karena berperan sangat besar dalam membangun sesuatu yang pengen kalian sampaikan ke dalam pembaca. Menyampaikan narasi yang baik itu sendiri bisa membantu menyampaikan emosi yang ada atau yang sedang dialami oleh tokoh kalian. Selanjutnya, buatlah topik yang menarik. Maksudnya di sini adalah bagaimana kamu memulai narasi itu. Atau kalimat pembukanya itu kayak gimana? Apakah penuh dengan kegembiraan ataukah penuh dengan ketegangan? Aku kasih contoh kayak di novel Invalidate. Kalimat awal cerita itu adalah, aku nggak terlalu ingat tapi seperti ini ya. Dewa tidak segan-segan untuk mematahkan leher yang sedang dicengkramnya ini. Itu kan kayak wow banget, ini siapa gitu, orang pengen tiba-tiba pengen matahin leher orang gitu kan. Ini monster atau siapa gitu. Satu kalimat itu bisa mengambil perhatian pembaca, pengen tahu nih siapa nih Dewa. Atau awalan dari cerita scene, bentuknya pertanyaan, siapa yang tidak mengenal Meta? Lah gue gak kenal itu Meta siapa, baru baca bos gitu. Kalimat topik membuka seperti itulah yang bisa membuat pembaca tuh penasaran sama cerita kamu. Akhirnya membuat pembaca itu mengikuti cerita kamu sampai akhir. Lalu selanjutnya menentukan suasana cerita.
di setiap adegannya suasana itu pasti kan berbeda. Ada yang nanti mereka lagi gembira, senang, lalu mereka nanti ada yang sedih, lalu ada yang kesal, marah. Situasi itu harus disampaikan dengan baik supaya ceritanya sendiri itu nggak oleng. Dia kan latar untuk cerita kamu, gunanya supaya pembaca tuh nggak bingung, supaya pembaca juga ngerasain emosi yang sedang kalian sampaikan lewat narasi. Lalu yang selanjutnya, aku lupa nomor berapa, pokoknya yang selanjutnya, gunakan bentuk waktu yang konsisten. Maksudnya bentuk waktu itu kayak cerita kamu ini tuh menceritakan masa sekarang atau dia lagi flashback nih. Boleh menggunakan keduanya, tapi harus dengan ciri yang jelas. Biasanya kan dengan huruf yang dimiringkan itu untuk flashback gitu kan. Lalu kembali pakai huruf yang tegak itu menceritakan masa yang sekarang. Ada satu hal yang wajib kamu tahu dalam satu paragraf narasi. Cuman boleh pakai satu bentuk waktu supaya menghindari pembaca itu kebingungan. Jadi alangkah baiknya dalam satu chapter atau bab kan cuma pakai satu bentuk waktu aja. Walaupun tipe tulisan kalian, cerita kalian kan ada tuh bab sekarang, ceritakan masa sekarang, bab selanjutnya dia flashback, bab selanjutnya lagi dia menceritakan waktu sekarang, bab selanjutnya lagi dia flashback. Kalau konsep dari cerita kamu seperti itu ya nggak apa-apa. Itu juga membutuhkan konsisten kan, berarti sampai akhir konsepnya seperti itu, jangan berubah. Tips yang terakhir ini adalah paling sering aku lakuin. Aku suka nonton itu kan kita ngeliat visualnya, sebuah adegan, cuplikan. Tapi di dalam kepala aku menarasikan adegan tersebut. Jadi aku melatih cara aku merangkai kalimat dari apa yang aku lihat di dalam film. Dan sebenarnya bukan cuma nonton aja sih. Kalau kalian lagi ada di sebuah keramaian, jangan keramaian ya, sekarang lagi covid di rumah aja. Misalnya kalian lagi ngeliat tukang bakso lewat depan rumah, atau ngeliat ada anak kecil main di teras atau apapun, itu bisa dijadikan objek atau latihan untuk membuat narasi dengan mulai merangkai kata-kata dari apa yang kita lihat. Oke, segitu aja tips dari aku. Aku pengen ngasih sebuah kesimpulan aja sih sebenarnya dari video ini. Kamu yang baru mulai menulis, narasi itu pasti sulit banget ya, karena kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan cuma ngobrol, cuma ngomong gitu, bukan dalam bentuk narasi atau pendeskripsian. Dari hal yang mudah aja dulu. Jangan memaksakan diri untuk menulis narasi yang mendayu, narasi yang puitis. Cukup kalian tulis narasi-narasi sederhana aja dulu. Itu juga termasuk bentuk latihan kamu dalam menulis. Karena balik lagi gitu, tips yang pertama 1, 2, 3 sampai yang terakhir itu nggak bakal manjur kalau misalnya kamu nggak mulai menulis, nggak mulai mempraktekannya. Supaya kemampuan dalam menyusun narasi itu bisa terasah. Semakin banyak kamu menulis, aku yakin narasi kamu pasti bakalan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like juga, komen di bawah. Untuk paragraf selanjutnya judulnya apa lagi? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Dadah!